Tak diajak makan bareng, Demokrat dan PKS kejang-kejang, Jokowi Kingmaker. Demokrat dan PKS kejang-kejang sampai terkentut-kentut melihat bagaimana ketum partai-partai yang diundang oleh Presiden Joko Widodo dilakukan di istana, sedangkan mereka tidak diundang. Secara pemilihan, kita melihat bahwa apa yang menjadi kapasitas Partai Demokrat dan PKS tidak sampai 20%, sehingga otomatis kedua partai tersebut tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang mewakili kaum radikal bebas yang harus dimusnahkan sesegera mungkin. Mereka adalah kelompok radikal seperti Front Pembela Islam dan juga Hizbut Tahrir Indonesia yang mendukung terang-terangan teroris dan Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo mengundang makan ketua umum partai dari PDIP, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Yang tidak diundang adalah partai besar Demokrat dan PKS, sedangkan partai lainnya seperti Perindo, PSI, Berkarya, Garuda, PKPI, dan partai kecil lainnya memang tidak diundang bukan karena berbeda pandangan politik. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan atensi Presiden Jokowi karena di dalam kabinet kementerian diletakkan orang-orang Partai Solidaritas Indonesia yang menjabat sebagai wakil menteri. Yang paling menyakitkan adalah memang partai-partai besar seperti Demokrat dan PKS yang tidak diundang. Mereka memang dibuang karena secara terang-terangan orang-orang yang ada di dalam partai itu memiliki hati yang busuk untuk NKRI. Strategi Presiden Joko Widodo mengundang makan 6 ketua umum partai besar ini membuat kita sama-sama melihat bahwa memang ada agenda yang sedang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo tidak ingin radikalisme dan terorisme menguasai negara Republik Indonesia, karena dengan demikian pembangunan pun pasti terhambat. Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan manusia. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara konsisten selama 5 tahun, periode pertama Presiden Joko Widodo. Pembangunan manusia dilakukan juga secara konsisten selama 5 tahun, periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun Presiden mengira bahwa 5 tahun untuk membangun manusia itu bukan waktu yang cukup. Melihat secara praktik masih banyak orang-orang yang tolol yang berkuasa di negara ini. Dan reshuffle menjadi jawaban dari Presiden Joko Widodo untuk kali ini. Mantan Panglima Hadi Cahyanto menjadi Menteri ATR menggantikan menteri yang mendiamkan para mafia yakni Sofyan Djalil. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa menteri dari perdagangan Sri Lutfi digantikan dengan menteri yang gak kalah jeleknya rekam jejaknya. Apakah Presiden Jokowi dulu mengorbankan kualitas dan kerja demi menyelamatkan Indonesia? Saya tidak mau pergi ke analisis sana. Karena bagaimanapun juga, Zulkifli Hasan ini punya rekam jejak Menteri Kehutanan yang pernah diobrak-abrik kantornya oleh Harrison Ford mengenai konversi lahan yang diberikan besar-besaran kepada pebisnis lahan sawit. Namun yang menjadi embun di dalam reshuffle ini adalah penentuan menteri yang diwakilkan oleh Raja Juli Antoni yang merupakan kader PSI. Inilah yang membuat PKS dan Demokrat terkentut-kentut melihat Raja Juli Antoni yang siap akan menghancurkan seluruh praktek-praktek ilegal dari pembebasan lahan yang sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya oleh menteri terdahulu. Dari sini kita lihat bahwa Kingmaker sudah bukan lagi Megawati, melainkan Presiden Joko Widodo. Dia adalah sosok yang berdiri di atas kepala banteng seperti ramalan Sabdo Palon untuk menguasai Nusantara dan menegakkan keadilan. Artikel ini ditulis oleh Manuel di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.